Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kembali bersama saya Dr. Dalman MPD dalam mata kuliah keterampilan membaca. Anda akan saya ajak untuk membahas topik yang terbaru saat ini, yaitu kita akan membahas tentang membaca paragraf ya, dan juga nanti akan kita lanjutkan dengan membaca artikel, kemudian setelah itu membaca buku dan juga membaca surat kabar. Namun untuk pertemuan pada kali ini itu kita akan membahas tentang membaca paragraf ya dan membaca artikel. Saudara, yang pertama itu kita akan membahas tentang membaca paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat ya, kumpulan dari beberapa kalimat yang mengandung satu kesatuan makna yang utuh, yang tentu saja di dalam sebuah paragraf itu ada kalimat topik dan ada kalimat penjelasnya. Jadi ada satu buah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Berarti dalam sebuah paragraf ada ide utamanya ya. Ide utamanya hanya satu, yaitu terletak di awal paragraf, bisa juga terletak di akhir paragraf, bisa juga di awal dan di akhir paragraf, tetapi ide utamanya atau ide pokoknya hanya ada di awal paragraf ya, sedangkan di akhir paragraf hanyalah sebagai penegasnya saja apabila ide utamanya itu ada ataupun terletak di awal dan di akhir paragraf. Jadi saudara, ketika kita membaca paragraf, nantinya yang kita cari sebetulnya adalah kalimat topiknya. Karena ide pokok ataupun ide utama itu terkandung dalam kalimat topiknya. Berarti kalimat topik itu bisa saja berada di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, atau juga bisa di tengah-tengah paragraf. Baik saudara, saya screenshot ya materi kita agar Anda lebih mudah memahami topik bahasan kita pada kesempatan ini tentang membaca paragraf. Saudara, pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa paragraf itu adalah satuan pengembangan terkecil sebetulnya dari suatu karangan. Oleh sebab itu, paragraf tentu saja mengandung suatu pikiran pokok ya. Nah, kalimat-kalimat yang membentuk suatu paragraf itu, saudara, pada umumnya dapat kita bagi menjadi dua jenis, yaitu seperti yang saya sampaikan di awal, adalah kalimat topik dan kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat jabaran. Nah, saudara, pikiran pokok paragraf itu biasanya terkandung dalam kalimat pertama ya, atau juga bisa terkandung dalam kalimat terakhir dari paragraf itu. Nah, jika pikiran pokok ataupun ide pokok itu terdapat dalam kalimat pertama, maka dapat kita pahami bahwa pengarang itu sebetulnya menggunakan cara berpikir deduktif ya. Jadi pengarang itu berpikir dari umum ya, umum ke khusus. Sebaliknya jika pikiran pokok ataupun ide pokok si pengarang itu terdapat dalam kalimat terakhir dari paragraf itu, maka pengarang bersangkutan sudah dipastikan menggunakan cara berpikir induktif. Berarti pola berpikir si pengarang itu dari khusus ke umum ya. Nah, seperti itu. Saudara, selanjutnya tentu saja pikiran pokok pengarang ini dapat juga kita temukan pada kalimat pertama dan juga kalimat terakhir dari suatu paragraf. Nah, ini biasanya pengarang itu menggunakan ya campuran ya, paragraf campuran. Jadi deduktif induktif. Nah, oleh sebab itu cara berpikirnya dari umum ke khusus ke umum. Nah, jika terjadi, ini berarti kalimat terakhir itu, saudara, hanya berupa penekanan kembali ya, mungkin dengan sedikit modifikasi. Jadi, hanyalah sebagai penegas. Jadi, kalimat pertama dalam paragraf itulah sebetulnya yang menjadi kalimat topiknya ya. Sedangkan
kalimat yang di akhir paragraf itu hanyalah sebagai kalimat penegasnya saja. Saudara, meskipun jarang tetapi ada, pasti ada ya, pengarang itu atau penulis juga menetapkan kalimat topiknya di tengah paragraf. Jadi bisa jadi paragraf yang memiliki kalimat topiknya itu ada di tengah-tengah paragraf ya. Nah, keadaan yang agak menyulitkan sebetulnya dalam memahami paragraf itu biasanya timbul apabila dalam sebuah paragraf itu tidak terdapat kalimat topik ya. Nah, paragraf seperti ini umumnya terdapat karangan yang bersifat naratif. Ya, jadi semuanya bisa jadi kalimat topik karena bisa berdiri sendiri. Bisa jadi hanya kalimat penjelasnya saja. Ya, di dalam sebuah paragraf tersebut karena paragraf naratif itu ya sama sebetulnya dengan paragraf deskriptif ya. Dalam hal ini, saudara, pikiran pokok paragraf itu bisa kita tentukan sebetulnya, yaitu kita menyimpulkan dari seluruh isi kalimat-kalimat yang membentuk paragraf itu. Oleh sebab itu, seluruh paragraf itu harus kita baca dulu sebelum kita menyimpulkan pikiran pokoknya ya. Nah, saudara, untuk menjabarkan pikiran pokok paragraf, seorang pengarang hendaknya mempergunakan berbagai cara ya, antara lain dengan memberikan contoh atau ilustrasi, definisi, juga perbandingan, pertentangan ya, uraian kronologis, nah dan juga uraian sebab akibat. Nah, oleh sebab itu bagaimana cara kita menemukan pikiran pokok dan pikiran jabaran dalam paragraf tersebut? Saudara, dalam membaca paragraf yang terutama harus kita temukan ialah pikiran pokoknya. Nah, pikiran pokok yang dimaksud itu adalah sebetulnya informasi fokus ya. Informasi fokus ini adalah informasi penting atau terpenting yang terdapat dalam teks bacaan. Saudara, selain itu pikiran pokok yang kita maksud ada informasi fokus, sebetulnya ada juga secara khusus yang kita cari itu pikiran jabarannya. Nah, pikiran jabaran itu biasanya itu menjelaskan pikiran pokok tadi ya, menjelaskan ide pokok ataupun kalau sudah dituangkan dalam kalimat topik itu ia akan menjelaskan kalimat topik. Jadi kalimat jabaran bentuknya ya. Jadi kalimat jabaran menjelaskan kalimat topik, sedangkan kalimat topik itu adalah dijelaskan oleh kalimat jabaran. Saudara, karena pikiran pokok itu selalu terkandung dalam kalimat topik, maka dalam membaca paragraf itu sebaiknya kalimat topik itulah yang harus terutama kita temukan ya. Ya, jadi yang harus kita temukan itu terutama kalimat topiknya itu. Kemudian bagaimana cara kita, teknik kita membaca paragraf tersebut? Teknik membaca yang paling tepat dipergunakan untuk menemukan kalimat topik ialah teknik baca layap dan baca tatap ya. Nah, dengan teknik ini sebetulnya seorang pembaca kita tidak perlu membaca seluruh kalimat dalam paragraf bersangkutan. Dalam hal ini mata dan pikiran kita harus dengan cepat mencari kalimat topik yang kita butuhkan ya pada permulaan ataupun akhir paragraf atau pada kedua bagian itu atau di bagian tengahnya. Silakan saja Anda cari ya di setiap paragraf itu ada kalimat topiknya. Untuk karya tulis ilmiah biasanya setiap paragraf minimal setiap paragraf itu pasti ada kalimat topiknya. Dan paragraf yang baik itu di dalam karya tulis ilmiah hanya memiliki satu kalimat topik, yang lainnya adalah kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, jika tidak terdapat kalimat topik, saudara, maka paragraf itu biasanya adalah bersifat naratif ya, dan pikiran pokoknya adalah kesimpulan dari isi seluruh uraiannya. Makanya mata dan pikiran kita sebetulnya harus cepat menangkap kata-kata kunci pada setiap kalimat dan kemudian menjalin pengertian berupa kesimpulan. Jadi kita akan lebih mudah memahami isi paragraf tersebut ya. Nah, kemudian saudara itu yang bisa saya sampaikan pada membaca paragraf ya, pada pokok bahasan membaca paragraf. Nah, saya yakin Anda pasti memahami ya apa yang saya sampaikan
di dalam membaca paragraf. Saudara, selanjutnya kita masuk kepada pokok bahasan kedua, yaitu membaca artikel. Ya, karena pada materi membaca pada bagian ini itu ada dua bagian nanti, ada membaca paragraf dan membaca artikel. Kemudian nanti pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan membaca buku dan juga membaca surat kabar. Ya, untuk pertemuan ini kita hanya membahas dua bahasan sekaligus, yaitu membaca paragraf dan membaca artikel ya. Saudara, apabila Anda nanti akan membaca artikel, Anda harus memahami dulu apa itu artikel. Artikel itu sebetulnya merupakan salah satu karangan ilmiah atau tulisan ilmiah yang dapat berbentuk eksposisi dan juga argumentasi ya. Nah, tentu saja karangan eksposisi ini adalah karangan paparan ya. Karangan yang berisi paparan suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada pembacanya, namun tidak untuk mempengaruhi si pembacanya ya. Sedangkan karangan argumentasi itu sebetulnya karangan yang meyakinkan kepada pembaca bahwa untuk meyakinkan bertujuan, maksud saya bertujuan untuk meyakinkan kepada pembaca bahwa apa yang ditulis itu adalah benar adanya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh sebab itu, dalam bentuk artikel ini bisa berupa hasil pemikiran, juga bisa berupa hasil penelitian. Biasanya kalau argumentasi ini lebih diarahkan pada hasil penelitian, sedangkan eksposisi hasil dari pemikiran, ramuan-ramuan terhadap ya kajian pustaka ya dari berbagai sumber. Nah, kemudian saudara, artikel-artikel dalam berbagai majalah dan surat kabar itu pada umumnya dapat kita golongkan pada karangan berbentuk eksposisi ya. Sedangkan artikel-artikel dalam karangan-karangan lainnya yang bersifat ilmiah pada umumnya dapat kita golongkan pada karangan berbentuk argumentasi. Nah, biasanya itu artikel-artikel yang ada pada ya jurnal-jurnal ilmiah. Sedangkan kalau eksposisi ini biasanya artikel-artikel yang ada pada surat kabar dan majalah ya. Nah, saudara, kita dalam membaca artikel harus mengetahui struktur artikel itu sendiri. Pada umumnya suatu artikel itu terdiri atas judul, pendahuluan, batang tubuh, dan penutup ya. Nah, judul itu mengandung gambaran umum tentang pokok yang dibicarakan dalam artikel bersangkutan. Makanya pendahuluan itu biasanya berisi latar belakang pikiran pokok yang dibahas dalam artikel. Nah, latar belakang dimaksud sebetulnya bisa berupa perujukan pada suatu hal ataupun masalah yang dibicarakan orang lain sebelumnya ya, atau suatu keadaan juga peristiwa atau isu yang timbul atau hal lain yang merupakan sebab mengapa si penulis atau pengarang itu membicarakan pikiran pokok dalam artikel itu. Oleh sebab itu, saudara, dalam pendahuluan ini sebetulnya secara umum dan singkat, pengarang juga mengemukakan pikiran pokok yang akan dibicarakan dan cara yang dipergunakannya untuk membahas pikiran pokok itu. Makanya dalam artikel ilmiah, kadang-kadang sebelum pendahuluan, itu misalnya sesudah judul dengan cetakan berbeda, biasanya disajikan suatu abstrak ya atau rangkuman padat dari uraian pikiran pokok dalam artikel bersangkutan. Itu. Nah, saudara, perlu juga diketahui bahwa batang tubuh artikel itu berisi uraian tentang pikiran pokok yang hendak disampaikan oleh pengarang pada pembaca. Nah, di sini jika artikel bersangkutan berbentuk eksposisi, maka uraian itu terutama adalah penjelasan-penjelasan informatif ya ataupun instruktif. Nah, tapi jika artikel itu berbentuk argumentasi, maka uraian tersebut biasanya terdiri atas fakta-fakta, analisis fakta-fakta, dan juga simpulan pengarang. Nah, di artikel juga ada penutup. Umumnya ini berisi rangkuman dari apa-apa yang telah dikemukakan oleh pengarangnya. Di samping itu, penutup kadang-kadang juga berisi kesimpulan umum ya dari uraian dari batang tubuh artikel berserta implikasi ataupun prediksi atau pandangan masa depan si pengarang berkenaan dengan kesimpulan itu.
Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara kita membaca artikel itu agar kita mampu memahami artikel, karena Anda sudah memahami seluk-beluk artikel tadi, batang tubuh artikel, maka saudara, dalam membaca artikel, kita harus mampu menemukan pikiran pokok si pengarangnya. Nah, untuk menemukan pikiran pokok suatu artikel, langkah-langkah yang harus Anda lakukan atau yang Anda lalui adalah yang pertama, Anda harus membaca judul dan juga pendahuluan ataupun paragraf pendahuluan artikel yang bersangkutan ya dengan cepat tentunya dan juga dengan teliti. Dan berdasarkan bacaan tersebut maka Anda harus merumuskan pikiran pokok yang Anda duga akan diuraikan dalam batang tubuh artikel itu ya. Kemudian dalam menemukan pikiran pokok suatu artikel juga Anda dapat membuktikan benar tidaknya dugaan di atas dengan teknik baca layap ya. Bacalah sebetulnya hanya kalimat-kalimat topiknya saja. Jika ada sub-sub judul, bacalah tiap sub judul dan hubungkan dengan pikiran pokok yang Anda duga tadi ya. Mungkin sub-sub judul tersebut dapat juga membuktikan benar tidaknya dugaan Anda. Penutup atau paragraf penutup dalam artikel itu juga perlu Anda baca secara layap untuk memperkuat pembuktian Anda. Jadi bacalah dengan menggunakan baca layap ya. Karena baca layap ini membaca cepat, kita nanti akan mengetahui isi secara umum dari artikel itu. Nah, kemudian kalau kita sudah membaca dengan kecepatan tinggi, tentunya kita bisa menduga bahwa inilah pikiran pokok suatu artikel itu atau ide pokok suatu artikel tersebut. Kemudian saudara, yang berikutnya Anda juga bisa menduga ya, jika dugaan Anda benar setelah membaca layap tadi, paragraf-paragraf dan ataupun sub-sub judul batang tubuh yang dimaksud di atas dalam artikel tadi maksudnya, maka Anda telah mengetahui sebetulnya pikiran pokok artikel bersangkutan. Nah, kemudian jika artikel bersangkutan mempunyai abstrak, saudara, sebagaimana yang saya kemukakan tadi pada butir 1 dan 2 sebelumnya ya, maka pikiran pokok itu dapat juga Anda ketahui dengan membaca abstrak tersebut dengan cepat. Jadi sebetulnya pikiran pokok si penulis dalam artikel itu, mohon maaf dalam artikel tersebut ya bisa saja berada pada abstrak artikel itu, karena abstrak artikel juga mengandung intisari dari artikel yang ditulis itu ya. Nah, saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada membaca paragraf, kemudian membaca artikel pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya akan kita lanjut dengan pembahasan membaca buku dan membaca surat kabar. Jadi nanti Anda akan memahami bagaimana cara membaca buku dan juga membaca surat kabar. Nah, pada hari ini tentu saja Anda sudah memahami ya bagaimana cara Anda membaca paragraf dan juga bagaimana cara Anda membaca artikel. Saudara ingat bahwa apabila Anda membaca paragraf, saya ulangi lagi ya, bahwa Anda harus menggunakan teknik baca layap dan baca tatap ya untuk menemukan pikiran pokok si penulisnya. Karena pikiran pokok itu pada dasarnya dalam paragraf itu terdapat di awal paragraf, bisa jadi di akhir paragraf, bisa juga di awal dan di akhir paragraf, bisa juga di tengah-tengah paragraf. Perlu juga Anda lakukan cara membacanya, berarti bacalah kalimat topiknya, cari kalimat topiknya ya, Anda baca layap, kemudian kalau ketemu dengan kalimat topiknya, baca tatap, baca dengan tatap dengan lambat ya. Tentu saja Anda harus memahami ide pokok si penulisnya itu yang berada di kalimat topik tersebut atau terkandung dalam kalimat topik. Kemudian saudara,
apabila Anda mau membaca artikel, carilah pikiran pokoknya itu bisa jadi pada abstraknya tadi ya, atau Anda bisa membaca layap seluruh isi artikel itu yang ada, bisa jadi di artikel itu ada judul artikel, kemudian abstraknya ada sub-sub judul di sana ya, subbabnya bisa jadi sebuah artikel itu kalau ada sub-sub judulnya juga Anda bisa membaca dan Anda bisa membacanya secara keseluruhan sehingga Anda bisa menemukan ya pikiran pokok dari penulisnya itu bahwa artikel itu sebetulnya membicarakan tentang apa. Ingat, temukanlah informasi fokus yang terdapat dalam artikel tersebut maupun dalam paragraf tersebut. Baik saudara, silakan saja Anda buat sebuah rangkuman tentang membaca paragraf dan juga membaca artikel. Baik, saudara, silakan saja Anda baca buku saya ya, buku Keterampilan Membaca karya Dr. Daman MPD yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Juga Anda bisa membaca buku-buku lainnya, serta Anda juga bisa menambah wawasan Anda membuka internet ya untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana cara membaca paragraf dan juga membaca artikel. Baik saudara, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.